jelaskan sedikit pengukuran dari kubus. Ini agak kurang bagus. Ini kubus yang saya buat. Kurang lebihnya ini itu 10 cm sih, mas 10 cm. Yang pertama itu hasil pengukuran dari yang pertama itu ada kan, kita mulai dari pertama ya, kita siapkan benda berbentuk kubus atau balok, lalu diberi nama setiap sudutnya A, B, C, D, E, F, G. Ini udah dikasih label juga. Ini C, ini masing-masing udah dikasih label juga. Ini bekas ukuran tadi. Yang pertama kan ukurlah panjang diagonal bidang sisi. Jadi yang kedua itu yang B, ukurlah panjang diagonal bidang atau sisi dengan menggunakan tali dan garis. Diagonal itu akan bersilang seperti ini. Diagonal itu akan menyilang gitu. Diagonal itu dari kesini ke sini, jadi menyilang gitu, nggak lurus ke sini, ke sini, ke sini. Ini namanya rusuk. Kalau ini namanya rusuk, kalau diagonal itu perhitungannya itu adalah A ke C 10 akar 2. Jadi masing-masing sini itu ada B ke E itu 10 akar 2, F ke A itu 10 akar 2, dan cara perhitungannya pun ada. Kita mulai perhitungan dari bagian depan. Saya udah bilang AC, BD, ini bagian depan, itu bagian depannya itu 10 akar 2, semuanya pun 10 akar 2. Ini bagian depan, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan. Nah, cara perhitungannya tuh ada, ini dia betulnya kan bakalan bikin segitiga gitu. Jadi kita kan aku milih diagonal bidangnya A ke C. A ke C ini akan membuat segitiga antara A, B, C. A, B, C ini akan jadi rumus Pythagoras. Kita akan mencari miringan, karena kita udah tahu kalau ini tuh 10 cm. Nah, karena kita udah tahu 10 cm, kita buat cari miringnya itu pakai Pythagoras. Kalau kemiringan itu berarti kan tambah. Nah, A tambah B, B tambah C. Kita udah tahu, jadi kita tuh nyari A sama C-nya. A ke C itu kita cari, jadi ditambah. Misalkan kita kan udah tahu nih, ininya tuh 10 cm. Jadi 10 cm itu, karena kita udah tahu 10 cm, itu bakalan gini. AC dengan A, ini kan ada AC nih. Ini ada A dan C sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini tuh bakal menghasilkan, ini termasuk rumus Pythagoras. 10 ini karena emang panjang A ke B dan B ke C itu 10. Dan semua dikali-kalikan hasilnya itu bakal jadi akar 200. Akar 200 itu kan nggak ada, jadi kita keluarin jadi 100 kali 2. 100 nya keluar jadi 10, tinggal 2. Jadi 110 akar 2. Itu jadi diagonal bidang. Diagonal bidang kan. Nah, kalau misalkan yang diagonal ruang, diagonal ruang itu juga sama. Kita kan di sini tuh ditanyanya tuh ukurlah panjang diagonal ruang dengan menggunakan tali. Diagonal menggunakan tali. Dia sama kayak yang diagonal bidang. Kan tanya kan kita tahu itu ada A ke G, kan ada A ke G nih. Terus A ke G itu termasuk
garis miringnya. Terus tarik, kita tuh bisa nyari ada A ke C dan C ke G. A, C dan C ke G itu bakalan jadi segitiga juga, termasuk sama sisi juga. Karena kan jadi kan rumusnya itu kita kan nyarinya AG nya kan, nyari yang AG berarti kita dapat rumus AC sama CG jadi tambah. Nah kenapa itu ada agak berbeda dengan yang bidang, karena pas bagian A ke C nya itu jadi kan kotak itu A B C D di bawahnya. Jadi dia tuh kayak melangkah ya, ada satu titik yang terlewati gitu, jadi A B C D A langsung ke C kan ada satu angka. Nanti bagian itu tuh bakal di 2 kali 10 pangkat 2 karena itu ada 2 titik, jadi ada 2 berarti 20 cm gitu ya. Jadi 2 kali 10 enggak 20 cm sih, 100 jatuhnya 100 jatuhnya kan dikali. Oke, terus jadi punya 2 kali 100 tambah 100 itu masih dalam akar, bakalan menghasilkan 10 akar 3. Terus ada pertanyaan yang D, hitunglah luas bidang diagonal ACGF berdasarkan pengukuran. Jadi aku tuh udah mengukur, itu bakal jadi segitiga kayak gini, bakalan jadi segitiga kayak gini. Nah tuh ini bakalan jadi segitiga kayak gini. Itu kan yang ditanyakan luas ACGE, tanya itu kan adalah luas ACGE. Mencari luas ACGE itu kita dapatkan AE kali AC kan, AE dikali AC berarti 10 kali 10 akar 2, jadi artinya 100 akar 2 karena emang 10 kali 10 langsung masuk 10 kali 100 akar 2, jadi enggak diinin lagi 10 akar 2. Kita ke sudut, jadi potretan emang potretan gitu dulu sambil menghitung si kubus ini. Tapi ini pas bayar F itu kan pada perhitungan sudut FC dan FH dengan busur derajat akan menghasilkan segitiga sama sisi. Jadi ini tuh udah diukur, jadi FC dan FH itu akan menghasilkan segitiga sama sisi kayak gini. Pas diukur menggunakan busur ini ternyata tidak terlalu seimbang kubusnya. Segitiga itu apalagi segitiga sama sisi kan jatuhnya, karena ini jatuhnya segitiga sama sisi, enggak segitiga siku-siku dan lainnya, ini sama sisi kan. Jadi harusnya kan segitiga sama sisi itu kan 180 derajat, berarti masing-masing sekitar 60 derajat. Nah harusnya setiap potongan derajat ini harusnya kan 60 derajat, tapi ketika dihitung menggunakan busur ini tidak sesuai karena emang gak lurus ini buatnya, dan talinya pun emang gak lurus. Jadi ini jatuhnya tuh jadi 40, harusnya kan 60, tapi pas diukur tuh jadi 40, jadi 40. Nah bagian terakhir pun yang G pun kan ukurlah sudut antara DF dengan bidangnya ABCD. Antara DF dan bidangnya itu ABCD kan, itu kan ABCD, D sama dengan D ke F, seret kan, seret. Ini dari depan ke belakang kan, jadi kan diagonal buang. Aku memilih B, jadi kan ada antara B sama aku milih D sama F, aku milih B sebagai antaranya karena dia akan membentuk segitiga siku-siku yang mana hasil pengukuran dari busur ini adalah 90 derajat. Karena yang paling dekat yang paling dekat, jadi beneran bakal masukkan 90 derajat. Oke. Terima kasih telah menonton videonya, dan kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasannya dan memulai perhitungannya juga, karena emang kubusnya juga tidak terlalu baik dan emang masih banyak kurangnya juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.